Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu menyertai Anda dan saya. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam permenungan saya atas bacaan Injil pada hari ini, ketika kita berjuang untuk mengikuti Yesus, kita harus berjuang untuk meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Agar kita tidak terikat pada apapun. Kita harus menomorsatukan dia dengan segala tugas perutusan kita. Pernah kita mendengar, "Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Kita diajak untuk menjadi pribadi yang lepas bebas. Pribadi-pribadi yang percaya pada kehendak Allah. Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dengan tugas perutusan kita masing-masing. Ingat bahwa setiap pekerja patut mendapat upahnya. Maka kita berjuang untuk tidak khawatir dengan hal-hal yang lain. Karena Tuhan tidak menutup mata terhadap perjuangan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang muda yang datang hari ini mengatakan dia sudah melakukan segala-galanya. Kemudian Yesus mengatakan, "Memang benar, hanya satu lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala milikmu dan datanglah, ikutilah aku. Berikan semua yang kau jual itu kepada orang miskin." Tapi kemudian dia pergi dengan berat hati karena banyaklah hartanya. Kita belajar, Bapak, Ibu, untuk lepas bebas, untuk tidak terikat pada apapun. Karena apapun yang kita miliki, semuanya berasal dari kemurahan hati Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian Yesus menegaskan, alangkah sukarnya
orang yang beruang masuk dalam kerajaan surga. Bukan berarti orang miskin dengan mudah bisa masuk dalam kerajaan surga, tidak. Yesus mau menegaskan, alangkah sukarnya ketika kita tidak mampu melepaskan semua harta kita, semua hal-hal yang membebani hidup kita untuk mengikuti Dia. Kadang orang menomorsatukan hal-hal duniawi, lalu orang menomorduakan Tuhan dalam kehidupan. Sesibuk apapun pekerjaanmu, jangan pernah lupa Tuhan, karena semua keberhasilanmu berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan menegaskan tadi bahwa masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak mudah, seperti seekor unta masuk melalui lubang jarum. Artinya apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan surga dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah, pengorbanan yang tidak mudah dengan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, mungkin bagi kita itu mustahil, tapi tidak bagi Allah. Sesulit apapun pergumulan kita, seberat apapun tantangan hidup kita, kadang kita putus asa, kadang bahwa kita merasa bahwa kita tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi tidak mungkin bahwa Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang baik dan menikmati kerajaan di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang lepas bebas, pribadi-pribadi yang tidak terikat oleh harta-harta duniawi, tapi pribadi-pribadi yang selalu setia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Butuh perjuangan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tidak mudah. Maka mari kita mendengarkan firman-Nya, sekuat tenaga kita melakukan itu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia mendampingi kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, sampai saat ini rahmat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang sedang bergumul dengan banyak persoalan dalam hidupnya. Orang-orang yang meminta kami untuk mendoakan mereka dengan semua intensi yang mereka berikan. Jamah kami semua, jamahlah mereka satu persatu Tuhan, agar kami semua boleh memperoleh kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, belas kasih-Mu. Bapa, kami hanyalah manusia lemah, bantulah kami, tambahkan iman kami, agar kami selalu setia datang kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.